Halo, selamat malam sahabat event. Ketemu lagi dengan gue Antonovos di Evit Event Indonesia Channel. Hari ini gue lagi ada di satu tempat yang istimewa menurut gue, dan hal ini kayaknya belum pernah dibahas di dalam channel gue. Dan ini adalah hal yang sangat mendukung event, dimana event itu juga membutuhkan ketenangan ya dalam bekerja. Kita nggak boleh emotion, nggak boleh marah-marah. Termasuk klien kita juga harus happy. Salah satu unsur yang membuat kita nyaman di dalam jalannya event itu adalah makanan. Nah, kalau kita bikin event yang menyajikan makanan dan makanan yang nggak enak, event lo hancur semuanya, walaupun artis terkenal yang lo bawa. Nah, malam ini gue ketemu sahabat gue, Bang Ute. Apa kabar, Bang? Baik. Siap. Kita lagi ada di satu resto yang di menunya semuanya digagas oleh Bang Ute. Ini ada di Rumah Tuan di Bekasi. Nah, teman-teman, kita mau diskusi seputar makanan atau catering atau konsep-konsep penyajian kuliner di dalam event. Tapi sebelum ke situ, Bang Ute, yang gue mau tanya, Bang Ute ini adalah Ketua dari BPD DKI Indonesia Chef Association. Oh, jadi nggak main-main. Gue ngomongnya nggak sama chef kaleng-kaleng gitu ya. Chefnya langsung ketua-ketua begini gitu. Bang Ute, apa kabar Ica? Baik, alhamdulillah. Ica-nya apa kabar? Ica-nya baik banget, banget. Kita baru selesai Munas malah ini ya kan. Event Pesta Demokrasi tahunan chef, 5 tahunan chef. Tapi lo kepilih lagi kan? Secara BPD gue kepilih lagi 2 periode nih. Oke, sampai tahun? Sampai tahun 2027. Sampai tahun 2027. Oh, masih lama ya? Masih lama. Baru jalan berapa bulan lah. Oke. Jalan berapa bulan ini. Sekarang membernya berapa sih Ica itu? Untuk secara nasional kita 5.000-an ya. 5.000 member. DKI sendiri? DKI sendiri kisaran 600 orang. 600 orang. Oke. Semua profesinya chef? Enggak juga. Ada yang masih di level anak sekolah juga masih ada. Oh, bisa ya? Bisa. Oke. Bahkan penikmat makanan. Bisa juga? Dia suka makan, mau bergabung di dunia chef, bisa. Gue gabung deh. Boleh. Dengan senang hati. Gue gabung deh. Iya. Dengan senang Gue hati. bantu komunikasi aja. Jadi gimana kegiatan-kegiatan dari Ica yang rutin tuh apa sih? Jadi Ica itu kan memang kita ada program kerja ya. Jadi visi misinya dari Ica ini sebenarnya adalah gimana caranya kita ngangkat makanan yang tradisional yang mungkin buat orang kita sendiri jarang tersentuh, kita angkat supaya orang lebih mengenal. Lebih mengenal bahwa di Indonesia ini banyak loh ragam makanan yang memang secara dunia ini bisa jadi sesuatu yang menarik gitu kan, dan bagus gitu. Nah, ini yang coba kita angkat. Jadi sangat nasionalis ya, sangat Ica nasionalis. Itu ya. Sangat nasional. Bahkan kita punya beberapa ambasador di luar negeri yang khusus membawa misi ini gitu, mengenalkan makanan-makanan Indonesia di negara tempat mereka bekerja. Ini bicara makanan ada yang menarik nih. Hari ini lagi rame isu tentang rendang babi. Ngeri. Jadi banyak sebagian orang tidak terima rendang disandingkan dengan babi, gitu ya. Kalau menurut lo gimana sih? Disebutnya soal rendang babi gitu. Nama rendang itu makanya ada satu netizen yang bilang bahwa wah gawat ya, Indonesia sekarang makanan sudah beragama. Gitu. Ya, masuk ke modernisasi ini lebih juga ke arah sebenarnya ke bisnis ya. Bisnis. Tidak bisa dipungkiri daging babi itu enak. Untuk sebagian orang ya. Karena memang di daging tersebut kan banyak kandungan-kandungan lemak yang bikin jadi daging itu enak gitu kan. Apalagi di rendang. Terus ditambah lagi memang rendang adalah salah satu makanan khas nomor satu di dunia. Mungkin tidak diterimanya karena rendang ini kan datangnya dari Sumatera Barat nih, yang mayoritas muslim semua. Nah, hal-hal seperti itu.
Jadi kalau secara kuliner, Iya. ya banyak juga pasti yang bertentangan. Iya. Ini mungkin salah satu fusion aja kan. Iya. Kolaborasi kan. Gitu. Tapi orang yang suka makan babi mungkin itu enak ya. Itu enak pasti, Iya. pasti itu enak. Iya. Tinggal balik lagi nih ke kita kan memilahnya. Oke. Gitu kan. Dan di sisi si kota pencipta rendang ini yang mungkin nggak terima itu makanan gua tuh ya kan, kenapa lu bikin jadi kayak begitu. Iya. Seperti itulah ya. Oke Om, kita tinggalkan rendang, balik lagi ke Ica deh Om. Itu chefnya kalau di Ica itu chef hotel atau chef cafe sih? Variasi. Bahkan ada chef catering, jadi ada semua, sebenarnya semua yang berbau kuliner yang punya misi visi sama, ini bisa bergabung di kita. Jadi tidak harus ahli makanan, tapi ahli penggemar, penikmat makanan, itu bisa. Penikmat bisa gabung di kita. Oke. Jadi lebih ke sisi pembelajarannya kita nih, pembelajaran di kita bahwa dengan si penikmat makanan yang tadinya taunya cuma gudeg aja, oh ternyata masih ada yang lain loh di luar gudeg gitu kan, yang lebih yang jarang terdengar orang gitu kan, tapi bisa diangkat, kurang lebih seperti itu lah. Siap. Ini satu poin yang pengen gue jelasin sama sahabat event semua, bahwa di Indonesia itu ada organisasi chef ya, Indonesia Chef Indonesia Chef Association yang tersebar luas di seluruh Indonesia, dan teman-teman event harusnya juga bekerja sama dengan orang-orang yang sangat kompeten di dunia perkulineran gitu ya. Pasti mereka certified gitu ya. Mereka sudah berpendidikan baik gitu. Cateringnya juga pasti oke semua gitu. Om, ini kan sekarang kita lagi ada di apa namanya? Rumah Tuan. Gitu. Sebenarnya gimana sih Om Ute di sini konsepnya gimana Om? Jadi Rumah Tuan ini adalah rumah kolaborasi. Kita sebutnya rumah kolaborasi yang bisa mengkolaborasikan dari sisi makanan ataupun dari sisi event atau pertemuan acara dan segala macamnya. Nah, aku masuk di sini sebagai disebutnya mungkin salah satu tenan ya. Tenan setelah melihat konsep dari tempatnya yang lebih ke arah old style ya, old style pecinan ya, gedung-gedung pecinan zaman dulu gitu kan. Sehingga menyesuaikan lah si makanan ini menunya. Menyesuaikan. Ya contohnya ini nih. Ya. Blooming tea. Tadi gue udah nyobain nih. Ini masih nambah lagi. Salah satu teh Chinese tea yang campuran dari beberapa teh dirajut jadi satu lalu bisa dihidangkan ya. Dan ini sehat, filosofinya dalam banget. Ya. Gitu ya. Bisa di browsing nanti itu. Blooming tea itu apa? Tadi gue juga cobain spaghetti, nyobain burger. Banyak juga hari ini gue makan sama steak, chicken steak. Dan lo harus coba karena tiga-tiganya enak semua, luar biasa enaknya. Gitu Alhamdulillah. Jadi memang makanan yang coba gue angkat, dapur gue namanya dapur rustic. Jadi sengaja gue bikin konsep ini untuk menyamakan si tempatnya nih. Dalam arti menyamakan. Jadi sebenarnya juga mungkin karena duit gue terbatas juga untuk bikin satu dapur. Piranti makanannya pun juga berbeda-beda di sini ya kan, jadi menyesuaikan sama namanya si rustic ini. Rustic tuh kalau di Indonesiain asal-asalannya artinya deso ya. Deso, seadanya. Jadi tadi yang gue dengar dari Bang Ute adalah kalau lo makan hari ini pakai piring warna biru, spaghetti gitu ya, besoknya tuh lo bisa makan spaghetti piringnya beda. Itu bukan karena kesalahan, karena konsepnya memang deso. Ini seru. Dan di sisi makanannya pun sama gitu. Gue coba kolaborasikan antara makanan internasional dengan makanan khasnya Indonesia nih. Jadi tetap visinya gue untuk Indonesia tetap keangkat. Ya Indonesia tetap gue bawa lah, karena memang mindset orang-orang kita sekarang terutama kaum milenial tetap masih mindsetnya ke western gitu kan. Jadi sengaja gue sentuh dengan fusion ini agar bahwa ternyata makanan Indonesia juga enak loh gitu kan. Cuma stylenya aja yang berbeda. Itu bagian dari kekuatan budaya dan kearifan lokal sebenarnya. Yang menurut gue umurnya bisa ribuan tahun. Bisa long term gitu. Long term. Dibandingin yang jadi kalau menurut gue sayur asam itu utama, tom yum itu pelengkap. Idealisnya begitu. Sayur asam utama, tom yum malah pelengkap. Itu harusnya begitu. Nah, berkaitan sama konsep terus dengan bisnisnya Om Ute juga nih, gitu ya.
balik lagi ke yang awal tadi, pesannya adalah dunia event itu butuh makanan enak, Makanan enak. gitu, butuh catering yang oke, Ya. gitu ya. Kira-kira Om Ute itu di bisnisnya menyediakan nggak sih jasa itu? Bisa, kita bisa siapin itu. Oke, jadi catering buat teman-teman event Ya. Jabodetabek lah ya. Jabodetabek bisa. Oke. Insya Allah kita bisa lah untuk hal seperti itu. Apa sih yang kira-kira tips dari Om Ute nih untuk teman-teman IO mencari catering yang baik misalnya, gitu loh? Sebenarnya luas kalau bicara kita mencari catering yang baik. Balik lagi ke pemilihan ya. Iya. Syukur-syukur memang kita Iya. tahu latar belakang Ya, dari si perusahaan atau Iya. penyedia jasa itu Iya. gitu kan. Banyak banget di Jakarta apalagi ya kan, mungkin ribuan catering. ribuan catering yang bisa menyiapkan jasanya. oke. gitu kan. Termasuk konsep ya. Termasuk Maksudnya konsep acaranya apa itu harusnya Ya, disesuaikan ya. harus disesuaikan. Misalnya ada konsepnya acara entertainnya tentang motor-motor Harley nih, Iya, ya kan. Barbecue dong. Kita barbekyuan gitu kan. Kita Kayak waktu itu barbekyuan. pernah nih ya. Atau konsepnya konsep yang lebih ke tradisional. Iya, gitu. iya. Kita bikin makan lesehan, pakai Iya, gerabah iya, segala iya. macam. Iya, iya. Lebih ke arah itu. Jadi Om Ute itu sejarah kerjasama dengan teman-teman event waktu itu pernah berpartisipasi di acara Unleash-nya Backstagers Backstager. yang menyajikan wild barbecue ya, barbecue di mana ada fire thrower, ada barbecue, ada yang main api apa segala macam. Oh itu dahsyat banget itu dahsyat banget. Itu bisa ya Om, misalnya kita ada event nih itu di order specialties gitu bikin barbecue corner dengan atraksi itu banget. bisa lagi. Bisa banget. Nah itu teman-teman, jadi kuliner itu harusnya bisa menjadi muatan yang bisa diekspos untuk kita menciptakan berkarya event, Ya. gitu. Tapi kita harus ngajak sang ahli, gitu, nggak bisa yang sembarangan gitu. Jadi makanannya bentuknya atraksi tapi rasanya juga harus enak ya. Harus. Ya. Kalau Ya. filosofi makanan gitu kan, siapapun bisa masak lah. Oke. Ya, kan, kita panasin satu air dalam panci, kita masukin semua bahan yang kita mau masukin itu jadi satu masakan. Oke. Yang paling susah kan satu, Apa tuh? diterima sama mulut orang lain. Gitu. Oh iya, itu buat kita enak. Ya, Iya. buat kita enak, tapi buat orang lain belum tentu enak. It's about disitulah, service ya. disitulah yang benar-benar kita coba, kita raci. Iya. Bahwa orang yang suka asin masih bisa sama makanan Oke. ini. Orang yang suka manis masih bisa. Jadi Oke. posisi taste-nya itu ada di tengah. Sama nggak sih kayak orang bikin lagu ya? Sama. Karena yang dia bikin untuk kepuasan pasar, Benar. market gitu. Karena di sisi makanan ini sangat berkaitan erat dengan art. Oke. Itu nggak Oke. bisa dilepas. Gitu. Iya. Kalau kita simpelnya urutan mata, hidung, mulut, perut, kantong. Kantong. Iya. Dari sisi artnya di mana? Sisi artnya pada saat kita plating, mau itu di piring, mau itu di box, Presentasi di atas presentasi piringnya. di piring. Oke. Karena itu hal pertama yang akan disentuh sama orang. Oke. Dia akan melihat presentasinya, Oke. dia melihat fisiknya. Iya. Setelah dia melihat menarik, Oke. dalam kepalanya dia langsung, wah ini enak. Oke. Seperti itulah kurang. Nah ini yang untuk event itu bukan cuma nasi box, ya. Ya. Kemarin kan zaman COVID semua makan nasi box. Maksudnya adalah Om Ute dengan timnya bisa mendukung event teman-teman untuk bikin prasmanan gitu ya. Prasmanan. Bisa kayak gitu ya. Sesuai dengan tema event itu Ya, konsep. bahkan pernah nih waktu itu kalau nggak salah namanya By Pro. Iya. Wah, kan? ini Om Bayu nih. Sama Om Bayu sama Om Dawel, ya, iya. Kita bikin satu event yang lebih ke building gitu kan. Itu di mana, Om, eventnya? Itu kita bikinnya waktu itu di Kebun Raya Bogor. Wah, belakang rumah presiden dong. Ya. Oh, oke. Di dalam Kebun Raya Bogor ya. Bisa nggak sih kuliner masuk ke dalam dunia Dijadikan istilahnya, konten event? Dijadikan konten event seperti itu bisa. Karena pada saat itu dibawa tim building itu kan apa sih yang dicari? Kekompakan, Oke. atau kerjasama, kecepatan dan segala macam itu semua ada Oke. di makanan. Rasanya dinilai nggak? Rasanya juga pasti dinilai dong. Iya, Itu iya. nomor satu, itu Iya, poin iya. terbesar Iya. gitu kan. Tapi yang lebih utama kalau untuk tim building seperti itu kan lebih ke arah bagaimana sih pada saat mereka mengaplikasikan di dunia kerjanya mereka, Ya. teamworknya seperti apa, Oke. kecepatannya Jadi waktu itu seperti tim apa. building bukan sport, Ya, tapi tim buildingnya adalah Kuliner. mengolah makanan. mengolah makanan. Jurinya loh. Ya. Itu sejak setelah diundang By Pro ada lagi nggak sih yang bikin kayak gitu lagi? Setahu gue sih belum. Wah, ini konseptornya nih, gokil juga nih konseptornya. Itu perlu diapresiasi tuh. Dan ini sebenarnya itu event itu bukan cuma pelengkap. Ya. Ya, bisa jadi main course dari sebuah event. Ya seperti ada festival Bango, itu kan eventnya event kayak gitu. Itu sebenarnya kayak
mungkin chef festival ya, the chef festival, tapi ada musik, ada blues misalnya, ada motor, ada Kita bikin, Om. Nah, kita bikin. siap. It's all on my mind. Jadi kira-kira pesannya apa Om Ute buat teman-teman event nih berkaitan sama kehadiran kuliner di event? Ya. Jadi ya seperti Om Anto bilang nih tadi nih, masalah event pasti ada kaitannya dengan kuliner. Oke. Karena semua manusia butuh makan. Kan? Yes. Kalau si pemainnya kelaparan dia juga nggak akan maksimal. Iya. Emosi marah-marah. Nah itu dia. Kalau makanan gak enak. Jadi makanan enak itu nggak harus mahal. Yes, nah itu penting. Ya kan, makanan enak itu nggak harus mahal. Tinggal dia bisa mematch-nya gitu, mematch-nya ini makanan ini harus bagaimana isinya kah gitu kan. Oke. Dengan situasi budget terutama itu satu kan. Lalu berapa lama dia karena emang klien rata-rata pengennya enak dan murah Om. itu pasti nggak di mana-mana. Semua klien pasti seperti itu. Ya, jadi punya jawabannya lah. Paling nggak ya Om Ute punya jawabannya gitu, murah dan enak gitu. Tinggal balik lagi sih sebenarnya gitu kan. Tinggal balik lagi gimana caranya makanan murah ini bisa jadi enak dan tidak terkesan murahan. Nah, itu penting tuh. Ini itu yang penting. memang butuh sentuhan khusus. Iya. Gitu. Iya. Dalam arti tempe kalau kita taruh di piring kaleng ya cuma jadi tempe. Yes. Tapi pada saat tempe itu kita kreasikan menjadi satu makanan yang berbentuk lain, orang akan melihatnya Ini tempe premium nih. sudah beda, padahal tempe. Gitu kan. Oke, teman-teman, ngobrol-ngobrol singkat dengan Om Ute. Kita pasti akan ketemu lagi. Insya Allah kita bisa kolaborasi. Ya pesannya satu, jaga kualitas makanan kalian di event-event kalian, karena event itu memiliki peran penting untuk menjaga emosi kita, emosi klien dan seluruh pekerja untuk kerja nyaman, yang hasilnya baik gitu. Terima kasih Om Ute sudah ada di Evit Indonesia Channel dengan gue Anton Novos. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.